Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Alawiyah dari manajemen 5A SDM Reguler. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa Dinamika Partisipasi Desa. Yang pertama ada pendahuluan. Pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Pendapat dari Agusta dan kawan-kawan 2014 memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar atau pemerintah yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Selain itu, dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Salah satu kajian terdahulu yang menunjukkan perlunya memutuskan unsur pemuda dalam mengembangkan desa dilakukan oleh Kartika 2013, yaitu memasukkan unsur potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai dengan minat dan bakat dalam mengembangkan program pembangunan perdesaan yang dirintis secara berkelanjutan oleh pemuda maupun organisasi pemuda. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan adanya bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang sama dengan peran membangun untuk kemajuan dan perkembangan perdesaan. Dalam konteks membangun desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya membatas aspek mentalitas, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan. Bila dicermati lebih lanjut, saat ini untuk wilayah desa, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan di desa dilakukan oleh pemuda. Kapasitas pengetahuan, semangat, serta daya juang yang dimiliki oleh pemuda ini menjadi daya ungkit untuk mengoptimalkan berkah sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang ada di wilayah perdesaan. Kondisi ini selaras dengan momentum perubahan paradigma. Perubahan paradigma pembangunan desa paksa implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mendorong prakarsa gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pemuda menjadi modal penting dalam proses dan pengawalan pembangunan desa secara jangka panjang. Yang kedua ada potensi mobilitas aset desa. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah atau di kota. Kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar yang menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaan. Potensial berkembang kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan perkembangan dengan ciri homogen dalam hal adat kebudayaannya. Untuk kelompok desa ketiga, yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan. Desa Rustiadi dan Sugimin. Dari pernyataan tersebut, kedua wilayah yang menjadi kajian dan ada pada kondisi desa dengan keterbatasan dan sosial yang dihadapi di kedua wilayah tersebut mendorong aksi peduli dari unsur pemuda yaitu Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan sosial wilayah desanya. Kiprah dan peran strategis dari Sugeng Handoko dan peran pemuda Nglangeran mampu melakukan serangkaian aktivitas yang sinergis dengan para pihak, yaitu dengan adanya pelibatan semua unsur sumber daya lokal baik fisik maupun non fisik menjadi sebuah jalan bagi pemecahan masalah, menuntaskan kemiskinan yang selama ini terkandung belum optimal terjawab melalui program pemerintah. Selain itu, adanya kemampuan inovasi dari pemuda
yang diinfokuskan pada peran otonomi institusi lokal untuk mempromosikan transfer pengetahuan dan teknologi untuk memelihara berkelanjutan organisasi wisata. Gagasan tersebut dapat memberikan peluang bagi masyarakat desa Ngelanggeran dalam membuka akses dan ruang partisipasi pemuda dan masyarakat dalam membangun desa, khususnya pengelolaan dan wisata, dengan menciptakan konsep pasar bagi kegiatan pariwisata di Desa Ngelanggeran. Lambat laun tingkat kesejahteraan produk di sektor ekonomi telah mengalami kenaikan. Produk Ngelanggeran yang dahulu hanya bisa bekerja di sektor pertanian, setelah adanya inisiatif pemuda dapat bekerja sebagai penyedia jasa layanan wisata. Sementara dalam konteks wilayah Banten, adanya unsur penggerak usaha pertanian, peternakan, dan perikanan yang dipelopori oleh Nur Agis Aulia melalui gerakan Banten Bangun Desa atau yang disebut BBD, menjadi bagian penting proses identifikasi aset potensi desa masalah sosial. Untuk masyarakat wilayah Desa Ngelanggeran, Gunung Kidul ada pada kondisi miskin, sementara desa-desa yang ada dalam pendampingan gerakan Banten Bangun Desa dan pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Kesamaan permasalahan kegiatan BBD dilakukan di Desa Sembilawing, Kecamatan Waringin Kurang, Kabupaten Serang. Dari profil BBD 2016, penjelasan tentang kontribusi komunitas bagi desa di Banten, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Komunitas BBD juga berusaha melahirkan agropreneur muda yang handal dan berakhlak yang siap membangun desa melalui program-program pelatihan, kunjungan, serta program pengembangan diri lainnya. Gerakan profil tersebut memberikan pemahaman bahwa sektor muda di desa melakukan serangkaian aktivitas yang mengaruh pada pengidentifikasian potensi desa. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan gambaran bagi pelaku perubahan gerakan untuk mengetahui kualitas aset berdasarkan kepemilikan, pemanfaatan, dan kondisinya. Dengan dasar inilah kemudian mampu menyusun rencana sistematis untuk mobilisasi sumber daya teknologi modal yang ada di desa. Dan yang ketiga, ada model integratif kewirausahaan. Tentang fenomena kedua wirausaha muda di desa yang menjadi contoh kasus kajian ini. Dari sisi input dapat dijelaskan tentang peluang lingkungan, kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa. Karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi desa. Konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan pelambangan aktivitas perubahan sosial desa. Keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda, yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan bisnis yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga menjawab permasalahan sosial desa. Sumber daya maupun kedua pemuda dalam mengidentifikasi mobilitas dan peningkatan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi desa atau gagasan ilmiah. Dari kelima input tersebut, kemudian berproses sesuai tingkat intensasi atau implementasi kewirausahaan yang dioperasionalkan oleh kedua pemuda. Ragam hasil berupa aktivitas bisnis atau usaha, nilai dan manfaat dari usaha baik produk maupun jasa dengan dukungan teknologi mampu meningkatkan pertumbuhan pendapat dan aset termasuk membuka kesempatan kerja. Yang keempat adalah menggerakkan partisipasi mengalihkan manfaat bagi desa. Belajar dari pengalaman pemuda dalam mobilisasi sumber daya lokal baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko dan Nur Agis menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi
nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa, baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Konsep peran pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pengembangan di wilayahnya. Kapasitas para pemuda dalam mengembangkan unit-unit usaha komunitas warga melakukan pengetahuan kapasitas kelengkapan pemuda desa, salah satunya Karang Taruna ini mewujudkan suatu bentuk tata kelola sumber daya. Pada akhirnya pemuda ini mampu membutuhkan kembali warga desa, khususnya pemuda, sebagai subjek yang dimiliki kebanggaan terhadap desanya. Pembahasan tersebut sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat. Salah satunya dapat mengacu pendapat Mixellen, yaitu ada partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek atau pembangunan, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengembangan keputusan. Yang kedua, ada partisipasi adalah proses pembuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. Dan yang ketiga, ada partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu. Dan yang keempat, ada partisipasi adalah proses menjabatani dialog antara komunitas lokal, baik pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan ini menjadi daya ungkit untuk membangkitkan spirit warga desa dalam proses penciptaan nilai tambah di kawasan perdesaan oleh masyarakat sendiri. Pengetahuan kapasitas pemuda dan masyarakat menjadi bagian penting yang dilakukan oleh pemuda dan diupayakan terbentuk secara berkelanjutan dengan tidak menciptakan ketergantungan baru kepada pihak lain. Dengan kata lain, pengembangan kapasitas tersebut tumbuh secara mandiri di masyarakat sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran secara sosial atau social learning. Dengan penjelasan Rustiadi dan Sugimin 2007, yaitu social learning dapat terjadi ketika institusi dalam suatu wilayah perdesaan mampu meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam praktek ini, kedua wilayah kajian menunjukkan bahwa pemuda ini menjadi inisiator sekaligus pelaku, bahkan menjadi teladan untuk membangun kekuatan sosial masyarakat dalam membangun desa. Cukup sekian review yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.